Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurinda Ramadanika, mahasiswi alih jenjang S1 Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Megarizky Makassar. Dalam video saya kali ini, saya akan membahas tentang spesimen sperma. Spesimen sperma. Sperma adalah sel telur yang berasal dari sistem reproduksi laki-laki, di mana sel inilah yang akan membuahi ovum, yaitu sel telur pada wanita. Struktur sperma. Struktur sperma. Pada sperma terdapat 4 bagian. Yang pertama bagian kepala, leher, dan bagian tengah, dan juga ekor. Pada bagian kepala terdapat nukleus dan akrosom, kemudian bagian leher, kemudian bagian tengah terdapat mitokondria yang berbentuk spiral. Setelah itu ada membran plasma, kemudian bagian ekor. Struktur sperma. Ada bagian kepala. Kepala spermatozoa bentuknya bulat telur dengan ukuran panjang 5 mikron, diameter 3 mikron, dan tebal 2 mikron. Yang terutama dibentuk oleh nukleus berisi bahan-bahan sifat penurun ayah. Kepala sperma mengandung nukleus. Bahan kandungan akrosom adalah setengah padat yang dikelilingi oleh membran akrosom yang terdiri dari 2 lapis, yaitu membran akrosom dalam dan membran akrosom luar. Kemudian ada bagian mitokondria. Mitokondria ini berfungsi sebagai pembangkit energi pada spermatozoa. Kemudian ada bagian ekor. Ekor dibedakan atas 3 bagian, yaitu bagian tengah, bagian utama, dan bagian ujung. Panjang ekor seluruhnya sekitar 55 mikron dengan diameter yang makin ke ujung makin kecil. Di depan 1 mikron, di ujung 0,1 mikron. Panjang bagian tengah 5-7 mikron, tebal 1 mikron. Bagian utama panjang 45 mikron, tebal 0,5 mikron. Dan bagian ujung panjang 4-5 mikron, tebal 0,3 mikron. Bagian ekor tidak bisa dibedakan dengan mikroskop cahaya, tetapi harus dengan mikroskop elektron. Analisis sperma diperlukan untuk melihat subur atau tidaknya seseorang pria. Kemudian hasil analisisnya akan digunakan untuk mengetahui terapi apa yang dibutuhkan oleh pasangan yang sedang melakukan pemeriksaan. Yang pertama, tidak melakukan aktivitas seksual selama 2-5 hari sebelum melakukan pengambilan sampel. Yang kedua, gunakan tempat penyimpanan spesimen yang bersih dan kering untuk mengumpulkan sampel. Yang ketiga, ambil spesimen dekat dengan jadwal aktivitas seksual Anda yang biasa. Setelah spesimen diambil, tutup dengan rapat, kemudian tuliskan waktu pengambilan spesimen pada wadah spesimen itu. Untuk mempertahankan spesimen pada suhu tubuh sementara Anda membawanya, bawa di bawah lengan atau letakkan dekat dengan dada. Setelah itu, spesimen harus dianalisis dalam 1 jam setelah pengambilan. Tata cara pemeriksaan mikroskopik. Sperma harus diaduk dengan baik. Untuk pemeriksaan mikroskopik, maka teteskan 1 tetes sperma pada gelas objek yang bersih, kemudian ditutup dengan gelas penutup. Setelah itu, siap untuk diperiksa di bawah mikroskop.
Selanjutnya, keamanan dalam penanganan sampel. Teknisi laboratorium harus berhati-hati dalam penanganan sampel semen yang mungkin saja mengandung virus-virus berbahaya seperti HIV, herpes, dan hepatitis. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi produksi semen. Yang pertama, riwayat penyakit sistemik. Yang kedua, demam. Yang ketiga, infeksi saluran kemih. Yang keempat, riwayat bedah. Yang kelima, pekerja dan keluhan lain. Cara membaca hasil lab pada spesimen sperma dapat berbeda-beda pada tiap laboratorium. Yang pertama, analisis makroskopis. Pada pemeriksaan ini meliputi volume, bau, warna, likuifaksi, dan viskositas. Pada pemeriksaan mikroskopis, analisis ini meliputi jumlah sperma dan kualitas. Selanjutnya, pemeriksaan motilitas. Pada pemeriksaan motilitas ini meliputi gerakan dan aktivitas sperma. Kenapa pemeriksaan sperma diperlukan? Karena untuk dapat mengidentifikasi tingkat kesuburan pria, keberhasilan vasektomi, atau sindrom Klinefelter. Obat dan suplemen untuk kesuburan pria. Yang pertama, Human Chorionic Gonadotropin atau HCG. Yang kedua, Follicle Stimulating Hormone atau FSH. Yang ketiga, suplemen seperti asam folat. Yang ketiga, suplemen seperti asam folat, zinc, vitamin A, vitamin C, dan vitamin E. Adapun cara untuk meningkatkan kualitas sperma yang sehat. Yang pertama, menjaga berat badan ideal. Yang pertama, mengonsumsi makanan yang sehat, rutin berolahraga, menjaga berat badan. Adapun cara untuk meningkatkan kualitas sperma yang sehat. Yang pertama, mengonsumsi makanan yang sehat, menjaga berat badan ideal, rutin berolahraga, dan mencegah infeksi menular seksual atau IMS. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai spesimen sperma. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.